teman-teman, sekarang saya mau berbagi, pasti teman-teman apa itu ISPS. Nah, ISPS code. Nah ya, ISPS code International Ship and Port Facility Security Code. Nah, beda sama ISM code ya. ISM itu masalah safety management, manajemennya ya, safety management code. Jadi ini manajemennya. Kalau ISPS itu International Ship and Port. Jadi keamanan antara kapal dengan pelabuhan ya. Oke. Ya, seperti yang pernah saya itu kan ya, masalah SOLAS ya. Jadi ISPS ini ya, sini kita baca di sini ya. Ya. Ada implementation of the security related amendment to the International Convention on the Safety of Life at Sea. Jadi ini dia di mana nih, di amendment include a new chapter berapa nih, 11 part 2 ya, in the SOLAS Convention. Jadi seperti yang saya pernah lihat terangkan di SOLAS, ini sudah merupakan bagian dalam SOLAS, termasuk dalam safety ya. SOLAS ya, SOLAS itu kan safety of life at sea. Jadi ini udah mencakup ke sini. Jadi ini hanya dibagi-bagi saja. Jadi penjelasannya lebih detail. Kalau di SOLAS kan penjelasannya kurang detail. Nah, jadi ini buku ISPS ya. Ini ya, Maritime Security ya. Jadi sudah menjelaskan ISPS secara rinci ya. Nah, jadi dasarnya semua dari SOLAS ya, semua buku-buku itu semua dasarnya dari SOLAS. Nah, cuma dibagi-bagi lagi supaya lebih jelas, lebih detail. Nah, oke. Nah, di dalam ISPS itu kan ada security level itu, yaitu security level 1 yaitu keadaan normal ya. Bongkar muat di kapal seperti biasa, atau anchor, kapal anchor juga normal seperti biasa ya, nggak ada bahaya atau apa-apa gitu ya. Nah, ini untuk normal ya, satu yang jaga ya, mungkin satu EB, satu officer ya, jadi normal saja. Terus kalau untuk security level 2, nah dia kan ada 3 level saja ya. Security level 2 ini yaitu lasting for the period of time when there is a heightened risk of the security incident entry. Jadi ini maksudnya di sini saya inilah ya, lebih gampang bahasanya. Jadi di level 2 ini adalah patroli secara periode ya. Jadi patrolinya itu jadi di sini sudah ada seperti peringatan tentang bahaya ya. Jadi sudah ada peringatan, makanya diadakan penjagaan secara periodik ya. Terus di sini maksudnya penambahan. Jadi personelnya ditambah, yang tadinya mungkin EB-nya 1 jadinya EB-nya 2 ya kan. EB-nya 2 berjaga di deck ya, officernya di bridge. Jadi sudah ada penambahan personel ya. Terus pemeriksaan patroli secara periode ya, secara periode, gimana sih bahasanya, ya maksudnya begitulah, paham ya teman-teman ya. Jadi untuk level 2 ini jadi sudah ada tanda bahaya, tapi masih belum berbahaya. Jadi cuma sudah ada penambahan personil, terus
pemeriksaan secara periode. Terus di sini lagi ya, di sini ini yang level 2 ini sudah ada namanya itu nanti harus melalui satu pintu ya, sudah ada melalui satu pintu. Terus orang yang naik turun harus dicek, sudah dicek ya. Kalau normal kan biasa aja ceknya ya. Nah ini sudah ada pemeriksaan yang lebih lah ya gitu ya. Kalau naik turun juga harus melalui satu tangga. Terus untuk level 3 ini sudah warning ya, udah high risk ya, resiko yang tinggi, jadi ini orang tidak boleh naik turun lagi, orang kapal tidak boleh turun, orang darat tidak boleh naik. Kalau yang level 2 ini kalau ada cargo operation masih boleh ya, cargo operation masih berjalan. Kalau yang level 3 ini sudah tidak ada cargo operation, semua sudah stop, dan orang yang naik pun tidak boleh kalau tidak benar-benar itu orangnya jelas, jadi tidak boleh naik. Terus tidak ada tangga lagi ya, tidak disediakan tangga, atau kalau kapal anchor tidak ada pallet ladder, nggak ada gitu ya. Terus segala pintu dikunci, pokoknya penjagaan benar-benar total gitu ya untuk yang level 3 ya. Terus izin ini yang level 3 ini harus benar-benar izin ya. Misalnya ada orang yang datang, harus dicek benar nggak dia tuh orangnya, misalnya oh dia datang untuk ditugaskan untuk ini, benar nggak. Nanti kapten akan konfirmasi ke pihak port ya, port kontrolnya atau pihak office, benar nggak orang ini dengan ini gini. Itu kalau sudah oke, baru dia boleh naik, kalau nggak boleh ya. Ini tidak boleh, pokoknya yang 3 ini benar-benar hubungannya benar-benar diputus, maksudnya diputus juga enggak, apa namanya, sudah tertutup lah begitu ya, benar-benar. Kalau yang level 2 masih boleh, cargo operation juga masih bisa ya. Jadi ya di kapal itu ya, kalau yang sudah menjalankan ISPS ya kapal ini yang sudah punya ya, ada kapal kan yang belum punya ya, belum punya ISPS-nya, yang sudah berjalan lah ISPS-nya. Jadi itu ada kalau untuk di kapal yang namanya nih, kalau di kapal ya namanya SSP ya, Ship Security Plan. Jadi ini plan untuk kapal ya, kalau terjadi adanya ancaman, jadi ini ada Ship Security Plan. Jadi plan tentang kapal ya, apa sih namanya, bentuk kapal ya, bangunan kapal ada. Nah, kalau dia di darat ya, kalau di darat itu namanya ini Port Security Plan. Jadi ini untuk di darat, kalau terjadi misalnya ancaman di darat, jadi orang daratnya itu ya ini dia ada plannya juga. Nah, kalau untuk di kapal ya, di kapal itu kan SSO ya, Ship Security Officer. Ingat ya, jadi teman-teman ya, SSO Ship Security Officer ya, itu untuk di kapal. Sedangkan untuk di daratnya dia itu Port Security Officer ya. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa ya dia harus ke sini ya. Kita kalau kapal sandar misalnya ya harus ke sini itu PSO ya, Port Security Officer. Jadi officernya ini yang kita hubungi gitu ya. Terus apa ya, ini sama juga nih sih ya, Port Facility Security Plan sama juga. Ini PSA, biasanya itu Port Security Assessment. Ini yang meriksa kita, biasanya dia datang, ada PSA datang, jadi dia meriksa kapal ini, ngecek kapal ini ya. Jadi
tahu ya bedanya ya. Jadi kalau di kapal itu SSO ya. Tergantung sih ya, SSO-nya ada yang di kapal ditunjuk SSO-nya second officer, ada juga yang SSO-nya master gitu ya, tergantung perusahaan lah atau tergantung kapal mungkin gitulah, so, maunya yang mana gitu ya. Ada lagi, jadi untuk menambah keamanan kapal, jadi setiap kapal itu harus disediakan AIS ya, AIS atau AIS, ini AIS Automatic Identification System ya, AIS. Jadi itu specially applied to cargo ship of or over 300 GT ya. Jadi untuk kapal yang di atas 30 gross ya, gross tonnage ya. Jadi dia harus punya AIS ya, AIS. Terus ya, mengenai ini ya, semua singkatan-singkatan ini ya, ini semua ya, ini sudah ada dijelaskan di sini ya. Apa artinya itu, kayak gini ya, Armored Force Authority (FEF). Sini kan ada EFE Armored ya. Jadi kalau teman-teman itu request aja bukunya, namanya ini ya bukunya, nah request aja. Nah nanti penjelasannya ada semua di sini ya. Yang ini yang singkatan-singkatan ini nanti apa ini bingung kan, semua ada di sini nih ya. Ini ada CSO itu apa, CSR itu apa ya, semua ada di sini ya. DOS ya. Tuh saya tuh sih tadi maunya pinjam apa namanya bukunya security plan itu ya, kan ada di kapal ya, kan disimpan sama kapten, nggak dikasih karena kan security plan itu kan rahasia kapal ya. Jadi saya tuh sebenarnya mau jelaskan apa ya, itu kan biasanya itu timnya tuh terbagi atas tim A, tim B, tim C gitu ya. Ada pembagian timnya. Nah, jadi apabila terjadi misalnya ada ancaman bom misalnya ya, atau ancaman bom, jadi dia tim A di daerah mana, tim B dari daerah di area mana gitu ya. Nah contohnya lah di sini ya, di sini ini maaf kalau nggak jelas ya Cuk, maksudnya nggak ini, tapi ada bayangan lah untuk teman-teman ya. Misalnya di sini kan ada navigation bridge machinery space kategori E. Ini itu saya lupa tim A-nya yang mana, tim B-nya yang mana. Contohnya lah misalnya tim A ya, anggaplah tim A-nya untuk navigasi. Jadi tim A-nya itu dipimpin sama second officer ya, navigasi officer, yaitu dia harus mengecek bagian bridge ya. Biasanya bridge yang di atas tuh apa ya, bridge ya, terus battery room, funnel, Monkey Island atau kompas deck ya, terus hospital ya, punyanya second itu hospital, itu ya. Nah itu, nah kalau untuk second ya, itu apabila terjadi terjadi ancaman ya,
Nah, sebenarnya sih bahayanya itu biasanya ya kalau untuk ISPS itu ya, mungkin kalau teman-teman ada yang drill ya, ada drill di kapal, itu tentu tahu ya itu apa aja ya yang menjadi drillnya untuk ISPS. Itu biasanya itu satu itu ada bom ya, bom, terus bom drill ya, drill. Terus yang kedua itu biasanya pirasi ya, pirate drill. Terus tiga stowaway ya, stowaway penumpang gelap gitu ya, drill penumpang gelap. Terus apalagi ya berhubungan sama ini ya, bom, saya lupa ya. Nah, misalnya jadi kalau misalnya ada ancaman bom ya, misalnya ancaman bom, jadi ini sudah dibagi-bagi. Itu biasanya ada timnya. Saya sih tadinya mau pinjam sama kapten ya, PSS plan, security plan, cuma nggak dikasih. Itu biasanya tuh ada timnya, tim A, tim B, tim C gitu ya. Jadi ini terbagi-bagi dia timnya ya. Terus saya lupa yang A-nya yang mana ya. A-nya misalnya deh, misalnya di sini ya. Misalnya di sini navigation bridge, sudah ya, lihat ya, navigation bridge, space content security plan, ventilation, space access. Jadi dari bagi-bagian ini ya, crew accommodation, cargo space ya. Nah, jadi ini timnya ini dibagi-bagi nih, dibagi-bagi timnya ini, daerah area mana yang mereka inspection ya, yang mereka cek. Misalnya yang A-nya misalnya second officer ya, misalnya second officer ya. Jadi A-nya berarti dia daerahnya bridge, terus sudah bridge, funnel ya, terus funnel, terus apa lagi, Monkey Island ya, Monkey Island atau compass deck ya. Terus yang berhubungan sama second apalagi ya, panel, Monkey Island, hospital ya, hospital, apalagi yang di atas, battery room ya, battery room ya, battery room. Mungkin ada store-nya second gitu ya, atau pokoknya yang room lah, atau radio room di bridge ya, di bridge sama lah semua. Nah, ini pembagian untuk second. Nah, untuk yang B misalnya, yang B-nya misalnya third officer ya, third officer misalnya ya. Kalau third dia mau ceknya di lifeboat buat, terus sudah lifeboat, accommodation crew ya. Terus sudah accommodation third, apalagi bagian third ya, pub deck ya, terus store ya, apa sih third ya, pub deck kalau nggak salah, accommodation, terus store ya, CO2 room ya, CO2 room ya, CO2 room.
terus apalagi saya lupa, makanya tadi kalau ada apa ini nggak dikasih, jadi saya susah mau ingat-ingatnya ya. Terus apalagi ya, pub deck ya, kalau nggak salah store ya, store galley ya, galley dapur ya, dapur. Terus ya accommodation juga sih ya termasuk. Sudah. Terus kalau untuk chief officer misalnya yang grup yang bagian C nya ya, C yaitu chief officer ya. Chief officer misalnya dia itu biasanya kalau chief officer itu kargo ya, kargo hold ya, cargo hold. Terus for store ya, store deck ya, cargo store deck. Terus ini chain locker ya, tempat apa jangkar itu ya, chain locker. Depan itu apa namanya, forepeak, bukan forepeak, forecastle ya. Sudah. Terus yaitu cargo hold. Biasanya chip ini bareng sama bosun dia itu ya, kalau nggak salah chip bareng sama bosun. Baru store ya, store deck udah. Terus itu forecastle. Ya itu tim D nya ya biasa tuh kan engine departemen ya, engine departemen ya, itulah semualah. Boiler deck ya, boiler deck biasa ada dia di boiler deck. Terus steering room. Terus apalagi generator ya, generator dia kan bisa-pisah itu biasanya. Terus apalagi purifier. Terus engine control room. Apalagi ya pokoknya di bagian mesin lah ya. Main engine ya, dekat main engine ya, pump room. Kalau pump room, ini pump room mana nih? Kalau deck ada juga pump room ya. Kalau dia tanker ada pump room ya. Tanker ada pump room biasa itu. Sini bisa pump room kalau untuk tanker ya. Ada pump room ya kalau untuk tanker. Jadi itu ada pembagiannya. Jadi kalian harus hafal ini ya. Biasanya tuh kan kapten harus ada safety meeting ya, jadi kru dan officernya tahu posisinya. Kalau ditanya, kalau ada audit ya, ada audit kan udah tahu posisinya, udah tahu tugas-tugasnya gitu ya. Ini pembagiannya. Semoga teman-teman dapat gambaran ya. Nanti kalau yang sudah punya ISPS-nya udah berjalan di kapal ya, ada kan kapal yang enggak ada, kayak kapal saya dulu kan ya, namanya perusahaan kecil ya, ISPS tidak jalan, ISM apalagi nggak punya ya, ISM aja nggak punya apalagi ISPS. Oke ya. Nah untuk drill ini ya, untuk ISPS itu drillnya itu 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali. Itu dia drillnya, diadakan drillnya ya. Oh ya, kalian yang harus dijaga itu biasanya kalau untuk ISPS itu ya, yang paling penting itu yang dijaga, kalian tahu yang dijaga itu ya paling penting
AC, air condition room. Ini yang penting ya, air condition room. Kenapa? Kalau orang pasang gas beracun di AC ya, di AC itu kan AC sentral ya, kita tahu AC kan AC sentral. Jadi nanti semua orang keracunan karena kan semua satu kapal ya. Ini yang paling penting itu ini. Terus yang kedua itu fresh water. Jadi fresh water ini dia punya pipe itu ya, seharusnya pipe-nya itu dikunci ya, dikunci, jangan ya, cuma ya kadang kapal ya sembarangan aja tutup asal aja ya. Ini kalau seandainya dimasukin racun ya satu kapal kena semua ya. Ini sama ini ya, fresh water, air condition. Terus CO2 room ya, CO2 room. Kenapa? Ini kalau ada orang yang jahat dia buka ini CO2, kena semua CO2, semua orang satu kapal kena, mati ya karena CO2 ya. CO2 room. Apalagi ya, yang biasanya apa, ini ya, ada juga perdebatan begini. Ada yang pernah saya sih kasusnya begini ya, SOLAS, di dalam SOLAS ya, di dalam SOLAS ya. Kalau SOLAS ya, kalau untuk SOLAS ini pintu ya, door itu kalau untuk SOLAS ini tidak boleh dikunci. SOLAS tidak dikunci ya. Tapi kalau dalam ISPS code, ini door lock, jadi pintunya dikunci. Jadi ini ada agak perbedaan di sini ada ya. Nah, jadi ada yang seperti ini kalau mungkin kalian kalau ditanya ya. Jadi ini jadi ambil tengahnya bagaimana. Nah, begini. Memang kalau untuk SOLAS pintu tidak dikunci karena apa? Namanya orang panik ya, namanya orang panik kan kadang sudah panik, apalagi misalnya lampu mati, dia mau ngelihat gimana, nggak tahu kan. Nah, itu dikunci, tidak dikunci pintu-pintu. Jadi ISPS ini dikunci. Satu biasanya itu kalau kapal di pelabuhan, jadi kapal di pelabuhan jadi dikunci supaya tidak ada maling ya. Namanya kita orang keluar naik turun kita nggak tahu ya. Nah, itu kenapa dikunci. Jadi ini dikuncinya itu kalau di pelabuhan. Satu, yang kedua melewati area misalnya area banyak penyamunnya, banyak bajak lautnya gitu ya. Nah, baru dikunci ya. Jadi begitu tengahnya ya. Jadi kalau dilihat SOLAS sama ISS kenapa berlawanan? SOLAS katanya nggak dikunci, ISS kok dikunci ya gitu kan. Jadi penjelasannya begitu. SOLAS tidak dikunci karena mereka kalau panik kita tidak tahu ya. Agak panik, nama orang panik ya, apalagi nggak pernah drill, tiba-tiba ada ini nggak tahu buka pintunya gimana gitu ya. Ini
pernah waktu itu kebakaran di store ya. Ini third officer loh, third officer, saya bilang third officer, dia yang maintenance pemadam itu ya, alat-alat pemadam kan, EPP ya. Nah, waktu kebakaran dia itu tidak tahu cara menggunakan portable, bayangin. Bukan portable yang sistem tinggal cepret gitu ya, yang tinggal ditekan. Ini dia dibalik, dia itu tidak dibalik, dia punya botolnya. Jadi gimana mau keluar orang tidak dibalik? Nah, jadi itu kan kalau orang udah panik begitu ya, jadi udah blank gitu ya. Nah, terus kalau ISPS pintunya dikunci ya, pintunya dikunci. Jadi penjelasan kalian itu nanti kalau kapal di pelabuhan, karena banyak orang darat kan, naik turun kan, siapa tahu dia masuk ke kamar-kamar kru kan. Nah, itu untuk di pelabuhan, terus atau kapal lagi anchor, atau lagi terus kalau di daerah banyak perampoknya ya. Ada kalau di Indonesia apa yang banyak, Priuk ya, Surabaya ya kan, Belawan ya kan. Nah, yang banyak perampok-perampoknya gitu kan. Nah, atau kalian melewati Selat Malaka itu kan ada bajak-bajak lautnya, Selat Malaka, Singapore Strait ya. Nah, itu Somalia apalagi ya. Apalagi ya tentang ISPS ya. Oh ya, begini. Kalau pernah lagi ditanya ini ya, ada audit tanya begini, kalau orang naik, nah ini sering salahnya di sini ya, sering salahnya kru ya. Orang naik kan orang naik pasti cek ID card ya, ya KTP gitu kan, ID cardnya dicek ya kan. Cek ID card, terus isi buku ya, nanti buku tamunya diisi ya, visitor logbook ya. Ya cek ID ya, pertama satu, cek ID ya kan. Yang kedua isi visitor logbook ya, nama, terus apa jabatannya, posisinya apa, terus jam masuknya ya, tanda tangan gitu ya. Terus nah ini yang salah satunya ya. Terus tanya tujuan dia kemana, bertemu siapa ya, bertemu siapa. Nah, terus yang ini sini membawa bag ya, membawa bag membawa tas ya, atau tas. Nah, yang sering salah itu di sini nih, membawa tas. Yang sering salah, kalau dia membawa tas ya, itu pernah ditanya, yang ngecek tasnya siapa? Di sini sering salah, yang mengecek tasnya siapa. Jadi kalau ada orang datang dari darat itu dia bawa tas ya, itu kita orang kapal tidak boleh membuka tasnya ya. Jadi ini jangan salah ya, masalah tas ini ya, masalah tas ini nih jangan sampai salah ya. Ini masalah tas ini ya, kru kapal tidak boleh buka tasnya ya. Kita hanya menyuruh mereka untuk membuka tas, mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tasnya. Jadi kita tidak boleh menyentuh tasnya, apalagi kita yang keluarin barangnya. Nah, ini tidak boleh kita yang keluarin barangnya. Kenapa? Bila terjadi sesuatu di kapal ya, itu kalau nanti dia menyalahkan kita, apa sih namanya,
nanti dibilangnya, wah kamu apa namanya itu, bahasanya apa sih ya, sabotase dibilangnya. Tadi saya misalnya, wah narkoba misalkan kecil aja itu kan serbuk ya, apa pil narkoba misalnya kecil kan gampang ya, dibilang tadi saya nggak ada barang ini, katanya saya nggak ada bawa narkoba, kenapa ada, berarti kamu tadi nyelipin barang ini ya. Nanti dibilangnya kita yang sabotase. Jadi jangan kalian buka tasnya harus mereka yang buka, kita hanya melihat melihat barangnya saja, tapi kita tidak boleh menyentuh ya, apalagi mengeluarkan isi tasnya. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi di sini yang sering salah di sini, itu kita orang kapal tidak boleh buka tasnya. Kalau dia datang, Pak maaf tolong cek barangnya. Nah kalau dia ngasih tasnya jangan diambil, oh ya tolong Pak keluarkan isinya, saya mau lihat gitu ya. Jadi jangan kita yang ngelihat, yang kita yang buka ya, suruh dia yang keluarkan barangnya. Oke. Jadi mungkin untuk security mungkin sekian aja dulu ya. Apalagi yang mau saya jelasin masalah ISPS. Nah cuma ya itu, kalian kalau mau apanya lihat di sini ya bukunya, kalian mungkin bisa minta juga request. Kalau nggak punya di kapal, kalian bisa request ini bukunya ya. Apalagi ya mungkin sekian dulu lah untuk ISPS nya ya. Semoga kalian bisa paham ya. Kalian pun pasti ngambil SSO ya, kalian ngambil SSO kan pasti juga sudah belajar ya. Terus di sekolah juga, paling enggak di sekolah juga sudah ada sedikit-sedikit bayangannya gitu ya. Jadi saya yakin kalian sudah paham lah apa yang saya jelaskan ya. Oke, kalau kalian tidak baca bukunya atau tanya kepada officernya di atas kapal. Oke, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, teman-teman.